akan harvest. Jadi ini harus di prepare dulu adalah pakaiannya. Apa namanya? Baju kodok. Finally, I can interview you. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Hard worker banget nih kelihatannya. Oke. Terakhir masuk di turun di Solaris, basah. Mudah-mudahan di sini gak basah ya, karena saya nggak bawa baju ganti. Guys, jadi kita ikutan nyemplung di mud pond. Ini jalan di pinggirannya aja, nggak terlalu dalam sih, sebatas betis lah kurang lebih. But it's getting heavier. The more kita jalan, tadi dari ujung sana kita jalan ke sini, semakin jauh, semakin berat gitu. Jadi itu lagi dicek untuk ukuran ikannya. Mudah-mudahan kita dapet ikan yang bagus ya hari ini untuk harvestnya gitu. Dan bisa dilihat di sekeliling ini pepohonan udah mulai menguning ya kan. Nah, cantik banget karena udah autumn ya. Nanya ikannya gosanke atau enggak, tapi Tomosan bilangnya he didn't know karena dia belum register ikan-ikannya apa aja. So ya kita lihat yang tadi ikannya apa aja. Langkah pertama yang kita lakukan ketika harvest adalah menyiapkan jaring yang sudah dikasih pemberat. Gunanya adalah untuk menjaring ikan ke dalam mud pond. Selanjutnya, kita tarik jaring tersebut ke satu titik secara perlahan supaya ikan berkumpul di tengah dan mudah untuk diambil. Setelah sampai di ujung mud pond, kedalaman air akan semakin landai, sehingga mudah untuk memindahkan ikan ke dalam ember sebelum dibawa ke fasilitas. Nah, Tulisin apa ya? 3, oke. mau ikai, mau ikai, Muay Thai. mau ikai. Muay Thai apa? Sekali lagi. Oke. Here you go. There you go. Nice, kepala dulu nah. Wow! Ternyata saya bisa guys angkat ikan dari mud pond. Oke, kita udah beres. Apa namanya? Bu, harvest. Hah? Ikiage. Ikiage gitu nyebutnya. Oke, there should be 15 fish, but the result is 19. You got the 4 plus. Huh? Bonus. So we get 4 bonus. How come? God give us. God give us. Okay. Let's the fish. Ooh. Where is the doitsu? Doitsu. Where are you?
little bit shy. Menyenangkan, susah-susah gampang sebetulnya. Harvest. Apa tadi? Apa? Ikiage. Ikiage. Itu dia matponnya. Hiroshi and his staff still menjaring ikan-ikan yang masih takutnya masih ada dalam matpon. So we waiting. Apakah akan menjadi 20 atau benar 15 nambah 4? Oke guys, kita selesai dari harvest. Terus sekarang kita mau balik lagi ke mobil. Mau copot dulu apa ini namanya? Baju kodok. Setelah lelah berjibaku di matpon, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa dari pegunungan di Ojia Nagaoka. Duh, rasanya lelah jadi langsung hilang deh. Signs of vibrant delight. Walking streets where stories thrive. In this city I feel alive. Oke sahabat Koispedia, kita udah nyampe di Izurukoi Farm atau farm punyanya Hiroshi. Jadi ini di belakang saya masih ada hutan-hutan, hutan, kemudian juga ada di sana tuh ada tunnel sebelah sana. Emang mostly tempat breeder-breeder di Jepang itu lokasinya itu ada di pegunungan tapi di pedesaan juga. Kita coba lihat ya, lagi pada ngapain? Karena sebetulnya tadi tuh setelah dari matpon itu mereka taruh ikannya di koi farmnya punya Hiroshi. Jadi dari matpon kita langsung jalan ke tempatnya Hiroshi. Oke, kita lihat yuk. Hah, I got target. Hi. What are you doing? I'm doing good. Oh, very good. Okay. What's the activity here right now? Now, yeah, we just finished the harvest Okay. and then, separate and, put into the facility. Oh, okay. For the facility. Yeah. Okay. Is it good or Yeah, the- good Okay. result. Okay. Yeah. All the fish is healthy Yeah, healthy and grow. and grow well. Yeah, well. Okay. Thank you very much so much. So finally I can interview you. Jadi jadi guys, jadi jadi kejebak ya. Next. Jadi sebetulnya Tomusan nih nggak mau diinterview ya kan, tapi karena jebakan-jebakan dan setup dari saya dan juga Om Henry, jadi mau nggak mau Tomusan juga diinterview eventually ya, accidentally. Oke, anyway, kita coba lihat ke dalam seperti apa facility-nya dari Hiroshi-san. Silent whispers of profound. This is next year, and this is now. I said the Sumi is still shallow and not Leo one, and it will be more darker, right? I think this is almost finishing. Sumi type is a little bit different. This is when the first time chess. This is 2 years ago. Wow. That's why Showa is fun. Okay, it is because it might be different ya. Yeah, they develop. When you buy it and then Couple years after that. yeah. Oh cool. Okay, Hiroshi-san, can Hi. you tell the story when you bought this fish? Okay.
Can you tell us the story? It's 2 years ago. I went to Kansuke Koi Farm with my customer, and then we picked some Nisai. Okay. Blah, 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 blah. Maybe at the time we bought 1-2 box, and I actually like this fish from the beginning because the skin quality was so different. Okay. It's totally white, and pattern was so strange. But I felt like this could help Sumi in the right place in Shiroji, and if it appears, it looks so different. So I actually asked the breeder to give it for free as a bonus after we made a deal. And he says, it's okay, no problem. I don't care about this fish. So I got it for free, and the next year, already Sumi come up. But the last year, the Sumi was still shallow and not finished. And so I put this Showa into the mud pond again, and now Sumi become more black, and the Leo Sumi, well, we still can find some white scale in Sumi, but it's not shallow Sumi. It's she's having the Leo Sumi now. So this is actually the small Yonsai. small Yosai. Yeah. Okay. So this one is gonna be your favorite or your charm, lucky charm, or Yeah, it can be. Yes. can be. So it's not for sale, right? No, I don't mind. I don't mind to sell. Oh, you don't mind to Yeah, sell? I don't mind to sell because I want to deliver my message to many people. Like Showa is fun, Koi is fun. Why? Because they develop. Okay. Sometimes bad, sometimes good, and Okay. that's a part of the fun. Okay. Yeah. So. Oke, cool. Jadi gitu guys, memelihara ikan koi, can I? Oke. Jadi memelihara ikan koi itu memang a lot of fun ya. Jadi selain gimana cara mengasukarinya, itu juga bukan tergantung sih, sebetulnya kadang kita milih ikan itu memang belum sempurna atau belum matang lah kasarnya. Tapi itulah tugasnya kita yang merawat si ikan-ikan itu, sehingga pada akhirnya nanti ikan itu akan berkembang menjadi seekor ikan yang maybe surprising gitu. Jadi ada beberapa ikan yang tidak diperkirakan dia akan menjadi ikan yang dengan pattern yang bagus, body form yang bagus gitu. Nah, tapi berkat dari kejelian mata dalam memilih ikan waktu dia ukurannya tosai, ya inilah salah satu bukti yang sudah dibuktikan langsung oleh Hirosisa. So buat teman-teman mungkin kedepannya kita bisa coba untuk belajar memilih ikan yang mungkin jatuhnya bukan tategoy ya Pak? Tategoy. Ya. Similar to tategoy lah ya. Jadi belajar untuk tidak puas dengan ikan yang sudah ready lah gitu. Belajar untuk bisa memilih mana kira-kira ikan-ikan yang dia punya feature yang bagus, atau ikan-ikan yang ya kita bisa rawat sendiri dan kita bisa tentuin ini ikan mau kemana sih arahnya gitu. Jadi nggak armada doang yang nyanyi mau dibawa kemana, tapi melihara koi juga pertanyaannya mau dibawa kemana. Oke, jadi ini adalah salah satu fasilitas punya Hiroshisan, dimana ikan-ikan ini biasanya adalah ikan-ikan yang sudah punya pemiliknya masing-masing atau udah ada ownernya gitu. Jadi diasukari bareng-bareng di sini, tuh kan. Nah, kalau udah ada pemiliknya biasanya bisa kelihatan ya dari kualitasnya. Ya, mungkin saya coba zoom sedikit. Nah, tuh dia tuh. Oke, so sahabat Koispedia, ada fakta yang menarik lagi nih dari Hiroshi, karena dia sempat beli ikan sanke tapi dengan sumi yang belum kelihatan banget, and turns out setelah how many years? 1 year, 2 years? This is a small Yonsai. Yonsai Now. Yonsai itu berarti berapa? This is Nisai. Oke, kita lihat. This one is Nisai. Sanke. You can see a little bit of the sumi on the tail. Iya. Just a little bit. Oke. And no one is interested in to buy this sanke, but I bought it because I like the shiroji and beni quality. Oke. And put into the mat pond Haha. and become like this. To
Wow, how come? Still not many sumi, but one big solid thick sumi on the back. And now she became look like a sanke. Yeah, the true sanke. Cool. So, again, my question is how come? How come? How come? Well, I don't know. Maybe I just lucky. Ah, cool. So, Pak Henry, why are you laughing at the back? Yeah, because some friend told me like, and why you buy this fish? It's not good. It's not sanke. But I say that 2 years ago. Good friend. okay, so this one is gonna be your another pet, or you want to sell it? Yeah, I want to sell, of course. Okay. Okay. So, show me your favorite fish in this facility. In this facility. Yeah. Yo, that sanke is my favorite one because I can enjoy the development. I Okay. can see, and then it was like this 2 years ago. Now, wow, that kind of stuff I really like. Okay. So, So that's your favorite, yeah? Yeah, yeah. In this facility. How many facility do you have? 3. 3. Okay, 3. This one is the smallest, medium, or bigger? Smallest. The smallest. Okay. The biggest location where? Another place. Okay. It's a Okay. secret and only for the VIP. Okay. Then. So, how to be your VIP? Well, be a friend and enjoy the time. That's a VIP. Okay, cool. The amount of the money is not an issue. Okay, Of that's more about the engage, ya kan? Yeah, friend. Okay. Friend to friend lah ya. Yeah. Okay, cool. Okay, is there any interesting stories again about your fish? Interesting story about. Because I think you have a superpower to see. No, To see the- not the superpower. It's only instinct. Yeah, like this one is a Showa. Okay. The sumi is not there, so still Benny only in the front. Maybe not finished yet, but I bought it at the Jumbo Tosai because body was good. Yep. Only for that. Okay. So if I keep in the mud pond and make it grow, maybe good body, some people would be interested. Maybe not now, but maybe in the future. Oh, I see. Okay. Oke. Memang ya balik lagi ya, ada cerita-cerita menarik kalau kita ulik gitu dari breeder-breeder di Jepang, bahwa mereka percaya kalau memelihara koi itu memang bukan sekedar memelihara atau memiliki ikan yang sudah jadi atau sudah terlihat seperti apa gitu. Somehow ada beberapa breeder yang memang percaya bahwa baik itu body form, kemudian juga skin quality or pattern terutama itu akan timbul sejalan dengan bagaimana atau seperti apa proses asukari yang dilakukan oleh breeder itu sendiri gitu. Jadi beberapa dari mereka memang percaya bahwa bibit yang unggul juga itu penting. Tapi selain itu faktor luck juga kadang bisa membuat seekor ikan itu jadi semakin istimewa. Is that Deutsche Showa? Deutsche Showa. Kindai Deutsche Showa. Kindai Deutsche Showa. Yeah, looks a little bit like a... Ooh. Let's go eat some curry. Taste the spice, no need to hurry. Sipping tea beneath the moon. Japan in autumn, see you soon. Terima kasih ya sahabat Koispedia sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Nantikan keseruan lainnya di Koispedia biar kamu yang awam jadi paham. Mountains rise above my head. Oke sahabat Koispedia,
mungkin tadi itu beberapa cerita-cerita dari teman-teman breeder di Jepang gitu. Jadi memang ada beberapa ilmu baru yang saya juga baru tahu gitu tentang bagaimana sih sebetulnya memelihara ikan koi itu. Kalau misalkan kita taunya dulu itu adalah kita memelihara ikan koi itu kalau dari ukuran paling kecil tosai gitu, itu lihat dari bentuk kepalanya. Nah, tapi ternyata ada beberapa breeder yang punya kepercayaan bahwa bentuk tosai yang belum sempurna itu somehow akan menghasilkan tosai atau akan menghasilkan ikan yang kualitasnya itu bisa dibilang surprising gitu. Mungkin belum bagus tapi surprising. Jadi dari yang tadinya suminya nggak ada, tiba-tiba dia muncul suminya gitu, terutama untuk ikan Showa dan juga Sanke. Jadi tadi ada beberapa cerita juga dari Hiroshi-san, dia beli Showa dan juga beli Sanke dengan bentuk yang belum utuh gitu kan, atau belum sempurna dan tidak diminati oleh beberapa customer gitu kan, dan dia coba beli, dia coba asukari sendiri, kemudian turns out it's surprisingly beautiful. So perjalanan aku di Jepang belum selesai karena ini baru sebagian kecil dari apa yang mau kita sampaikan kepada sahabat Koispedia semuanya yang ada di rumah. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau misalkan kalian pengen coba dong datang ke tempat A, B, dan C, boleh langsung aja ketik di kolom komentar. Siapa tahu nanti tempat yang kamu mau kita bisa datangin. Oke, sampai ketemu di Koispedia selanjutnya. Saya Arin pamit. Jangan lupa buat kamu yang awam nonton Koispedia biar kamu jadi paham. Bye bye. In this city I feel alive. Episode selanjutnya. Terima kasih. Hai, arigatou gozaimashita. Weh.